Ternyata diam-diam dia bawa itu sekitar 2.000 pertama ke Amerika. Ternyata langsung laku besar karena mereka tes itu langsung dapat banyak ikan. Namanya kopi wine. Jadi kopi ini kita fermentasi selama 30 hari. Ada banyak sekali produk-produk gula aren para petani yang hampir rusak dan tidak terjual. Panggilan hati kami untuk gula aren petani ini bisa meningkat kualitasnya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Tidak banyak yang tahu jika Kabupaten Kolaka ternyata menjadi satu-satunya daerah pengekspor bubu berkualitas tinggi. Bubu adalah alat tangkap ikan berbentuk jaring perangkap yang biasa digunakan oleh nelayan. Bubu yang diekspor dari Kolaka ini telah digunakan di 8 negara seperti Amerika Serikat dan New Zealand. Di sebuah bengkel sederhana yang terletak di Kelurahan Sabilambo, ribuan bubu siap ekspor diproduksi. Dan siapa sangka jika pencetusnya adalah seorang pemuda lokal Kolaka bernama Mardin Charkam, atau lebih dikenal dengan nama Boy. Itu lagi, kan kemarin ada videonya di sini baru. Karena yang saya desain ini untuk diameter 1 meter. Sebagai eksporter bubu, latar belakang Boy ternyata tidak ada hubungannya dengan apa yang ia kerjakan saat ini. Boy adalah pemuda yang kerap menjadi guide atau pemandu bagi para pendaki dan peneliti hingga peneliti dari luar negeri. Saya ketemu Alexander Stubb, penelitian ini flora dan fauna di Sulawesi Tengah. Saya di Sulawesi Tengah urus peneliti, barang-barang mereka, harus atur mereka, peneliti luar. Itu kan kita lagi depan tondo, lagi duduk-duduk di pantai. Lihat bapak itu kasihan. Dia angkat bubu yang segi 4 dan kapal kecil itu hampir tenggelam. Nah di situ bilang bagusnya kita harus bikin itu ide-ide yang supaya bisa terpacking, bisa dimuat banyak dan kalau diturunkan itu banyak. Saya bilang iya Lex, itu bagusnya kita bikin kayak per bisa di ini. Boy memilih menggunakan bahan jala dan besi ringan yang diulir sebagai rangka sehingga bubu elastis dan bisa dilipat, serta mengembang ketika akan digunakan. Rupanya, ide Boy mendapat tanggapan dari Alexander, yang kemudian meminta Boy membuat bubu dengan sejumlah modifikasi agar bisa digunakan oleh nelayan di negara asalnya. Inilah kemudian yang menjadi standar bagi Boy dalam membuat bubu berkualitas untuk diekspor. Tidak hanya itu, bubu buatan Boy juga dirancang agar ramah lingkungan, dengan bodi yang terbuat dari jala plastik sehingga tidak akan merusak karang sekaligus melindungi ikan tangkapan nelayan dari serangan ikan predator. Pengguna yang di luar negeri, apakah mereka suka atau bagaimana itu supaya ada ini saya tahu gitu. Jadi kenapa ini juga terjadinya kita bikin supaya ikan hiu tidak masuk dan ikan-ikan yang dilindungi tidak masuk, itu kan dari Alexander juga idenya karena dia menyelam harus lihat itu sampai sempurna ini bubu saya. Usaha yang digeluti Boy rupanya lebih populer di luar negeri. Terbukti dari semakin meningkatnya jumlah pesanan dari Amerika dan New Zealand. Melalui perantara Alexander yang membantu memasarkan di luar negeri,
pesanan yang harus dikerjakan Boy dan karyawannya mencapai 2.500 unit bubu untuk satu kali pengapalan. Bubu yang diproduksi untuk setiap pengiriman memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan permintaan konsumen. Bergantung pada jenis dan ukuran ikan yang akan dijaring dengan bubu itu. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas bubu, serta untuk tetap menjaga ekosistem laut agar ikan-ikan yang tidak menjadi target tangkapan tidak akan terjaring ke dalam bubu. Ini adalah sebuah standar kualitas yang membuat bubu produksi Boy semakin digemari oleh nelayan dari luar negeri. Setelah melalui proses produksi yang sangat mendetail, bubu yang selesai dibuat akan langsung dikemas, dikumpulkan, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan, lalu kemudian dikirim dengan kontainer ke pelabuhan kargo. Bubu yang diproduksi oleh Boy bersama para pekerjanya akan melalui proses checking dan disortir lagi sebelum dilakukan pengiriman. Bubu yang memenuhi standar ekspor akan dikirim ke negara tujuan. Sebaliknya, bubu yang dianggap tidak sesuai standar akan dikoreksi, bahkan jika dianggap perlu, bubu yang tidak layak dikirim akan dibongkar untuk dirakit ulang. Kalau yang langsung itu sudah 5 negara. Sudah 5 negara. Jadi tapi kalau yang dari gudang ke Alexander Stubb itu hampir 15 negara. Yang kalau dari saya dari sini itu baru 5 negara. Tapi yang Alexander Stubb punya saya itu sudah 15 negara. Meski bermula dari inisiatif dan motivasi pribadi, namun dalam berkembangnya produksi bubu milik Boy membawa dampak pada masyarakat sekitar. Bengkel produksi bubu milik Boy mampu menyerap puluhan tenaga kerja yang seluruhnya merupakan masyarakat setempat. Mereka sangat senang karena terbukanya di sini, mereka sudah tidak harus cari jauh, tinggalkan istri ini. Istrinya juga mereka di sini kerja, santai menjahit. Kadang mereka bawa pulang, jahit di rumah, lalu datang di sini bungkus. Mereka berasal dari berbagai profesi, mulai dari petani, buruh, pekerja, dan buruh di mobil kanvas. Mereka diajari oleh Boy untuk dapat mengerjakan bubu sesuai dengan standar produk ekspor. Boy juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang khusus ditugaskan untuk menjahit jala. Alhamdulillah, karena semenjak ikut sama Pak Boy ini hidup, maksudnya sebelumnya hanya suami yang semata-mata mencari nafkah, sekarang bisa dibantu meskipun hanya di rumah, kadang-kadang bisa datang ke sini. Itu bisa menambah penghasilan, uang jajan anak, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Itu yang ada beberapa barang yang sebelumnya mungkin agak susah kita bisa penuhi, sekarang alhamdulillah bisa. Dari usahanya ini, Boy berhasil menyambung banyak kehidupan melalui bengkel bubunya. Jadi saya kerjanya fokus untuk supaya pekerja saya bagaimana mendapatkan lagi yang lebih. Dari harga kawat tendi 17 juta dengan ongkos kirim, bisalah paketasi saya ubah, bisa upah mereka ditambah lagi naik. Itu yang saya biasa pikir. Bukan yang sekedar hanya untuk uang saya pribadi, bukan. Boy bukan satu-satunya pengusaha kreatif yang mampu memberikan dampak sosial bagi lingkungannya. Di Kabupaten Konawe Selatan, seorang pria bernama Asri yang notabene bukan seorang petani, namun begitu peduli dengan nasib petani di desanya. Ia berniat mengangkat derajat kehidupan petani dengan merawat asa mereka yang nyaris pupus akibat sekelumit persoalan yang tidak kunjung usai. Sangat disayangkan, para petani di desanya tidak lagi menggarap lahannya dan dibiarkan terlantar begitu saja. Ada paradigma yang hendak diubah oleh Asri
bahwa petani harus menganggap dirinya seorang pelaku bisnis atau wirausaha yang berwawasan, bermental wirausaha, berani mengambil risiko, kreatif, dan inovatif. Asri ingin menepis anggapan bahwa petani dan wirausaha adalah dua kutub yang berbeda. Jika pemahaman ini tidak diubah, maka pertanian di negeri akan semakin tertinggal. Jadi banyak kendala yang kita hadapi ketika kita mengajak teman-teman. Mereka khawatir jangan sampai menanam kopi tidak ada pembeli, atau dia bisa seperti tanaman lain. Ketika dia tanaman kopi kita panen raya, harga turun. Nah dari situ saya berusaha untuk menjelaskan ke petani bagaimana harga ini kita pertahankan. Mempertahankan harga harus dengan dibarengi dengan mempertahankan kualitas. Usaha Asri membujuk petani untuk menanam kopi ternyata direspons positif oleh petani. Lahan kosong yang terlantar secara bertahap mulai ditanami kopi. Pengalaman bertani membuat mereka tidak kesulitan membudidayakan kopi. Ada dua jenis kopi yang ditanam petani, yakni jenis kopi Robusta yang merupakan jenis kopi yang berasal dari Afrika Barat, dan jenis kopi Arabica, yakni jenis kopi yang berasal dari dataran tinggi Ethiopia Barat. Kedua jenis kopi yang ditanam tersebut merupakan permintaan dari Asri. Harga yang ditawarkan oleh Asri menstimulasi petani untuk meningkatkan gairah menanam kopi. Setiap masa panen tiba, petani dapat tersenyum manis, dan mereka pun bisa memprediksi nilai pendapatan yang mereka peroleh karena adanya kejelasan harga dari Pak Asri. Dengan catatan, petani harus mampu menjaga kualitas biji kopinya. Alhamdulillah teman-teman semua hampir 90% yang kita ajak untuk berkebun kopi itu sudah ngikut. Jadi alhamdulillah tahun ketiga itu kita sudah penanaman sekitar 1.100 hektar. Petani kian mandiri dengan terbentuknya kelompok tani di Kecamatan Ladongi. Kelompok tani ini merupakan binaan Asri yang jumlah anggotanya sudah mencapai 300 orang. Dengan luas lahan 1.100 hektar yang tersebar tidak hanya di Kecamatan Landono dan Moramo, tetapi juga dari kabupaten lain yaitu Kabupaten Kolaka Timur. Satu langkah kecil yang dilakukan oleh Asri yang berawal dari sebuah niat baik, ternyata mampu membawa petani menuju sesuatu di luar imajinasi mereka. Kopi kini memberikan kehidupan yang lebih menjanjikan bagi petani dan keluarganya. Asri turut memberdayakan kaum perempuan di sekitar kebun kopi untuk membantu memetik kopi sesuai dengan kriteria kopi siap panen yang telah ia ajarkan kepada mereka. Buah kopi tidak dipanen secara serentak. Proses pemetikannya dilakukan secara bertahap. Perempuan pemetik kopi sudah paham betul bahwa pemetikan harus dilakukan dengan cara yang benar, agar tidak merusak tangkai buah, sehingga buah kopi akan tumbuh kembali pada tangkai tersebut. Selain sebagai pemetik kopi, perempuan desa juga diberdayakan dalam industri pengolahan kopi milik Asri. Menampah buah kopi dilakukan setelah proses pengeringan biji kopi yang telah dijemur sekitar 2 hingga 3 minggu. Dalam proses ini, mereka harus terampil, telaten, dan benar menampah biji kopi karena proses ini berguna untuk memisahkan biji kopi dari kotoran, sekaligus memisahkan biji kopi utuh dan pecah, sehingga dapat menghasilkan biji kopi yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Industri pengolahan kopi milik Asri memberikan harapan baru bagi warga sekitarnya. Seperti
terciptanya lapangan kerja serta pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pengolahan kopi. Hasil produksi dari UMKM ini diberi nama brand lokal, yaitu Kopi Tolaki. Konten kearifan lokal yang diharapkan bisa memperkenalkan produk UMKM Sulawesi Tenggara hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Asri mengolah kopi dengan mencakup semua proses dari membeli bahan baku dalam bentuk green bean, kemudian diolah melalui tahapan roasting atau penyangraian, sampai menjadi bubuk kopi. Model bisnis seperti ini memudahkan Pak Asri mengontrol setiap proses dan mempertahankan kualitas kopi. Dengan cita rasa dan aroma khas yang terkandung dalam kopi olahannya, selain itu, model bisnis seperti ini juga Pak Asri dapat mengontrol secara langsung mutu kualitas biji kopi dengan petani yang merupakan mitra atau suppliernya. Kami melakukan beberapa inovasi bagaimana cita rasa Kopi Tolaki bisa diterima, rasanya tidak monoton ke itu terus. Jadi saat ini kita mencoba bagaimana membuat kopi namanya kopi wine. Jadi kopi ini kita fermentasi selama 30 hari. Jadi setelah difermentasi kita coba seduh, itu rasanya sangat luar biasa. Jadi kita minum kopi, rasa kopi tapi aromanya aroma anggur, aroma wine. Tapi kopi ini dia tetap tidak mengandung alkohol dan itu sangat banyak diterima oleh masyarakat. Dalam setiap kesempatan, Asri kerap menyampaikan pesan kepada para petani dan masyarakat sekitar untuk tidak pernah takut bermimpi besar, sebab dari mimpi besar itu akan tercipta sebuah keberanian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jejak-jejak pemuda visioner yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah tidak terbatas di bumi Mekongga saja. Daerah tetangga yang merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Kolaka juga memiliki potensi generasi muda yang tidak kalah hebatnya. Pemuda itu berada di Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur. Pemuda yang menyadari bahwa daerah yang ia tinggali merupakan salah satu penghasil gula aren terbesar di Jazirah Tenggara, Pulau Sulawesi. Perkenalkan, saya Hasrul, founder dari Aren Team, sebuah usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan produk aren dan turunannya dari Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa desa di wilayah ini adalah penghasil aren. Di antaranya, Desa Karemotingge, Desa Matabondu, dan Desa Tawenolu. Namun sayangnya, hasil panen nira yang melimpah tidak cukup membantu petani untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Karena beberapa faktor, banyak produk gula aren yang tidak laku terjual di pasar. Beberapa bahkan terpaksa dikembalikan ke petani karena sudah tidak layak konsumsi. Rata-rata memang begitu, Di. 2 minggu mereka bawa, sudah mulai mencair begini, Di. Keadaan sulit ini sempat mendorong beberapa petani memproduksi miras tradisional tuak sebagai mata pencaharian. Jadi kalau begini dikasih kembali atau bagaimana? Kondisi inilah yang menjadi kegelisahan Hasrul. Seorang ASN di Kelurahan Tababu melakukan inovasi demi mewujudkan kesejahteraan petani nira di Kolaka Timur. Awalnya kami melihat fenomena pasar di Kabupaten Kolaka Timur khususnya, di mana ada banyak sekali produk-produk gula aren para petani yang hampir rusak dan tidak terjual. Disitulah kami ada panggilan hati kami untuk kemudian berpikir bagaimana gula aren petani ini bisa meningkat kualitasnya, kemudian daya tahannya lebih lama sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.
Hasrul kemudian membulatkan tekad untuk membentuk Arentim. Sebuah tim yang memiliki tujuan besar dan berjangka panjang, yakni membantu para petani nira meningkatkan kualitas hasil panen serta memasarkan produk mereka dengan lebih luas lagi. Namun, yang paling utama adalah untuk mendorong para petani nira agar pelan-pelan berhenti memproduksi tuak. Nah, kami datang untuk merubah kebiasaan itu. Kami merubah produk yang tadinya cetakan menjadi aren serbuk dan aren cair. Selain itu, kami juga sedikit demi sedikit mengurangi produksi tuak atau balok yang biasa dipakai diminum oleh orang-orang untuk bersenang-senang dan sebagainya, di mana itu mengandung alkohol yang tentunya dilarang oleh agama. Biasanya, proses pengolahan air nira akan menghasilkan dua jenis gula aren, yakni dalam bentuk bubuk atau yang lebih dikenal dengan sebutan gula semut, serta dalam bentuk gula aren cair. Hasil olahan aren itulah yang kemudian akan dibawa ke rumah produksi Arentim untuk melalui proses pengolahan kedua. Gula aren serbuk yang dibawa oleh petani akan melalui proses pemanggangan dengan oven khusus untuk mematangkan dan mengeluarkan aroma terbaik dari gula aren. Sedangkan untuk gula aren cair akan melalui proses pemeriksaan kualitas dan aroma oleh tim produksi Arentim sebelum dimasukkan ke mesin penyulingan. Setelah lolos pengecekan kualitas di rumah produksi, gula aren akan dibawa ke pabrik pusat Arentim. Di pabrik inilah, seluruh gula aren yang sebelumnya diolah di rumah produksi Arentim akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan masyarakat atau mitra kerjasama Arentim. Gula aren bubuk dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran 225 gram hingga 1 kg. Sedangkan untuk gula aren cair dikemas dalam botol dengan ukuran 500 ml hingga 1 liter. Saat ini, produk gula aren bubuk dan gula aren cair Arentim telah didistribusikan ke banyak retail modern, toko oleh-oleh, dan industri bakery, serta sejumlah hotel di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara. Khususnya di produk aren, yaitu aren cetak, serbuk, dan cair, boleh dikata sudah tahap nasional. Karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional, eksportir, dan sebagainya sebagai tempat penjualan kami. Produk Arentim bahkan digunakan di beberapa kafe dan coffee shop sebagai bahan campuran untuk racikan kopi. Selain distribusi dan pemasaran secara langsung, Arentim juga telah melebarkan sayap ke penjualan online di marketplace, media sosial, ataupun website Arentim. Metode pemasaran ini membuat jangkauan pasar dari produk gula aren Arentim bertambah luas, hingga ke Jakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Jawa Timur. Ya. Pesan kami terhadap generasi muda, teruslah berinovasi karena ada satu modal utama yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh generasi lain, adalah jiwa muda dan umur yang muda. Terus berkreasi, berinovasi, kembangkan potensi lokal kita menuju pasar global. Muda dan berdaya. Dua kata yang mampu mendeskripsikan anak-anak muda ini. Anak-anak muda yang mampu mereduksi emosi dan keresahan ke arah yang lebih positif. Yang tercipta dari permulaan sederhana namun dengan visi yang begitu besar dan terang. Boy, Kiki, dan Hasrul telah membuktikan kepada kita semua bahwa tidak ada yang salah dengan bermimpi. Asalkan kita segera bangun dan bekerja untuk mewujudkannya.